Kamu itu tukang kebun, bukan tamu. Keluar, jangan bikin malu di depan Bu Mira. Pagi itu datang seperti biasa, berat, lembab, dan penuh debu. Aku membuka mata sebelum suara ayam berkokok. Bahkan sebelum langit Jakarta sempat berubah dari hitam pekat menjadi kelabu. Di sudut kamar sempit yang hanya cukup untuk satu kasur tipis dan sebuah meja kayu retak, aku duduk perlahan, menahan desis nyeri di punggungku. Tidur di lantai semen tanpa alas tebal memang tak pernah ramah, tapi aku sudah terbiasa. Lebih dari 3 tahun aku tinggal di rumah kontrakan ini, di gang sempit belakang Pasar Ikan Marunda, Jakarta Utara, tempat di mana bau amis ikan asin bercampur asap knalpot dan keringat manusia yang berdesakan sepanjang hari. Namaku Fajar, umurku 23. Aku bukan siapa-siapa di mata kota ini. Tapi di mata adikku, Rani, aku adalah segalanya. Aku bangkit, merapikan kaos lusuh yang sudah kubeli sejak SMA, warnanya pudar, sambungan jahitannya mulai mengelupas di bahu kiri. Sandal jepitku, yang satu tali karetnya sudah diganti dengan tali rafia, menempel di lantai basah. Air hujan semalam masih menggenang di halaman kecil di depan pintu. Aku menghela napas, lalu mengambil ember kecil dan menyiram wajahku dengan air sumur yang dingin menusuk. Di cermin retak yang menempel di dinding dapur, bayanganku tampak lelah. Rambutku acak-acakan, mataku sembab, tapi aku tersenyum kecil. Hari ini hari besar di kantor. Aku harus pastikan bunga-bunga itu mekar sempurna. Aku tinggal sendirian sejak ayahku meninggal 2 tahun lalu. Serangan jantung mendadak, kata dokter. Tapi aku tahu, itu karena terlalu banyak bekerja sebagai montir di bengkel kecil yang tak pernah memberinya jaminan apa-apa. Ibuku pergi lebih dulu saat aku masih kecil. Sejak itu ayah dan aku, dan Rani yang baru lahir, hidup seperti akar yang mencari air di tanah gersik. Kami tak punya keluarga dekat, tak punya warisan, tak punya jaring pengaman. Hanya satu sama lain. Rani kini duduk di kelas 2 SMA. Pagi ini aku meninggalkan nasi goreng sisa semalam di atas meja, ditutup daun pisang agar tidak dijamah semut. Aku juga menyelipkan uang 5.000 di bawah piring, untuk jajan atau ongkos kalau hujan deras. Aku tak ingin dia bolos sekolah lagi hanya karena tak punya payung. Aku menulis secarik kertas, jangan lupa minum obat, kakak pulang sore. Lalu aku letakkan di samping gelas kosong. Perjalanan ke kantor memakan waktu hampir 1,5 jam. Aku naik angkot nomor 12. Lalu berjalan kaki sejauh 1 kilometer. Karena uangku hanya cukup sampai halte terdekat dari gedung PT Surya Abadi. Gedung itu menjulang tinggi di kawasan Sudirman, kaca-kaca mengilap, lobi marmer, lift berlapis emas semu, tempat yang terasa seperti dunia lain. Di sana aku adalah tukang kebun. Pekerjaan yang tak terlihat, tak terdengar, dan menurut kebanyakan orang, tak berarti. Tapi bagiku, taman di depan lobi itu adalah surga kecil yang kujaga dengan sepenuh hati. Aku tiba pukul 6 pagi, seperti biasa. Satpam yang biasanya menyapaku dengan anggukan kini sibuk memeriksa tamu VIP yang datang lebih awal untuk acara peluncuran produk baru hari ini. Aku mengangguk pelan, lalu bergegas ke gudang perlengkapan di belakang gedung. Di sana, aku mengganti kaosku dengan seragam kerja, baju hijau tua yang lengan bawahnya sudah compang-camping karena sering kena duri mawar. Aku mengambil sarung tangan, gunting tanaman, dan selang air. Lalu aku berjalan menuju taman utama. Bunga-bunga itu, lili putih, anggrek vanda, dan krisan merah, telah kusiapkan sejak seminggu lalu. Aku memilih lili putih bukan tanpa alasan. Aku tahu Bu Mira, CEO baru perusahaan ini, baru saja kehilangan suaminya beberapa bulan lalu. Kabarnya mereka sangat harmonis. Di koran, fotonya selalu terlihat kuat, tapi matanya menyimpan duka yang dalam. Aku tak pernah bicara dengannya, bahkan tak pernah disapa. Tapi aku tahu, bunga lili adalah simbol kesucian, penghormatan, dan harapan. Aku ingin taman ini menjadi tempat yang tenang baginya hari ini, meski hanya sesaat. Aku menyiram setiap tanaman dengan hati-hati, memotong daun kering, membersihkan kelopak yang layu. Aku tak punya alat canggih seperti sistem irigasi otomatis yang dipasang di Taman Eksekutif lantai 20. Aku hanya punya tangan, mata dan insting yang kudapat dari ayahku, yang dulu mengajariku cara membaca bahasa tanaman. Daun yang melengkung berarti haus, kelopak yang menguning berarti kelelahan, batang yang rapuh berarti butuh sinar lebih banyak. Saat matahari mulai naik, karyawan mulai berdatangan. Mereka berpakaian rapi, sepatu mengilap, tas kulit mahal di bahu. Bips P meliriku lalu berbisik, aku sudah terbiasa.
Kadang ada yang memanggilku Pak Tukang, kadang Mas, tapi lebih sering aku dianggap seperti furnitur. Ada, tapi tak perlu diajak bicara. Aku tak peduli. Selama bunga-bunga ini sehat, aku merasa berguna. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, PT Surya Abadi mengadakan acara peluncuran produk terbarunya. Sebuah aplikasi keuangan digital yang katanya akan mengguncang pasar Asia Tenggara. Investor asing datang, media nasional hadir, dan seluruh lantai kantor dipenuhi dekorasi mewah. Aku diminta menata bunga di lobi utama, bahkan di ruang presentasi. Aku senang. Ini kesempatan langka untuk menunjukkan bahwa taman bukan hanya hiasan, tapi bagian dari jiwa tempat ini. Aku memilih vas kristal besar yang biasanya disimpan di gudang, lalu mengisinya dengan lili putih segar yang kubawa dari rumahku sendiri, yang kutanam di pot bekas ember cat. Aku ingin bunga ini tulus, bukan hasil belanja vendor mahal. Ku membawanya perlahan, hati-hati agar air tak tumpah. Tapi begitu kakiku melangkah masuk ke ruang utama, tempat karpet merah digelar dan lampu sorot menyala, suara tawa keras menghentikanku. Kamu, tukang kebun! Teriak seseorang. Aku menoleh. Itu Andika, manajer operasional. Tubuhnya tegap, dasi merah menyala, wajahnya menyeringai. Ini ruang VIP. Bukan tempatmu. Keluar sana, jangan bikin malu di depan Bu Mira dan tamu-tamu penting. Beberapa karyawan tertawa. Seorang wanita muda berbisik ke temannya. Kasihan, kayaknya nggak sadar diri. Aku menunduk. Pipiku memanas. Tapi aku tak meletakkan vas itu. Aku hanya berdiri diam, menatap lantai marmer yang memantulkan bayanganku. Kecil, lusuh, seperti noda di antara kemewahan. Aku bukan tamu. Aku tahu itu. Tapi aku juga bukan pengganggu. Aku hanya ingin bunga-bunga ini mekar sempurna untuk menghormati seseorang yang kehilangan cintanya. Seperti aku kehilangan ayahku. Aku menaruh vas itu di sudut dekat pintu masuk, tempat yang tak mengganggu, tapi tetap terlihat. Lalu aku pergi tanpa kata. Tapi sebelum aku keluar, aku melihatnya. Bu Mira, berdiri di balkon lantai 2, mengenakan gaun hitam sederhana, rambutnya disanggul rapi. Matanya menatap ke arahku, atau mungkin ke arah bunga lili itu. Aku tak tahu. Tapi untuk sesaat aku merasa dilihat, dan itu cukup. Aku kembali ke taman, duduk di bangku kayu yang kubuat sendiri dari palet bekas. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma lili yang segar. Aku mengeluarkan kunci pas kecil dari saku peninggalan ayahku. Aku memegangnya erat. Hari ini mungkin berat, tapi aku tahu. Akar yang tumbuh di tanah kering pun bisa berbunga jika dirawat dengan sabar, dan aku akan terus merawatnya. Karena di balik setiap bunga, ada doa yang tak pernah kau dengar. Doa dari seorang tukang kebun yang tak punya apa-apa, kecuali hati yang masih percaya pada kebaikan. Hari itu tak berakhir setelah penghinaan di ruang utama. Aku kembali ke taman tapi tak bisa fokus. Setiap kali aku memotong daun kering atau menyiram tanah, bayangan wajah Andika yang menyeringai terus muncul di kepalaku. Bukan karena sakit hati, aku sudah terlalu sering diremehkan untuk masih terluka setiap kali. Tapi karena aku tahu, hari ini bukan hanya tentang aku. Mimpi tentang Bu Mira, tentang perusahaan ini, tentang harapan yang kubungkus dalam kelopak lili putih. Tapi di mata mereka, aku hanyalah penghalang. Aku menghela napas panjang, lalu duduk di bangku kayu yang kubuat dari palet bekas. Di saku celana, ponsel jadulku bergetar. Pesan dari Rani, "Kak, aku demam." Tapi aku tetap sekolah. Jangan khawatir. Jantungku langsung berdebar kencang. Demam lagi. Sudah 3 hari berturut-turut. Aku tahu itu bukan sekadar flu biasa. Musim hujan datang dan kontrakan kami bocor di 3 titik. Lantai selalu basah. Tapi aku tak punya uang untuk memperbaiki atap, apalagi membawa Rani ke dokter. Gajiku bulan ini sudah habis untuk membayar iuran sekolah dan listrik yang menunggak. Aku menatap langit Jakarta yang kelabu, lalu mengetik pelan, "Istirahat di UKS. Kalau nggak membaik, pulang." "Kakak bawa obat nanti." Aku tak tahu dari mana obat itu akan datang. Tapi aku harus berkata begitu. Karena Rani tak boleh tahu betapa rapuhnya dunia ini. Di dalam gedung, suasana semakin panas. Hari ini bukan sekadar peluncuran produk, ini ujian bagi Bu Mira. Sejak suaminya, Bapak Wijaya, meninggal karena serangan jantung mendadak 6 bulan lalu, PT Surya Abadi goyah, saham turun 18%. Investor gelisah. Dan karyawan? Mereka bukan lagi tim, mereka jadi pemain sandiwara. Aku menyaksikannya dari balik semak hias di dekat pintu samping.
Andika berjalan mondar-mandir, memerintahkan staf untuk mengelap kaca lobi lagi, meski sudah bersih sejak pagi. Bu Mira suka detail, katanya lantang, seolah ingin didengar semua orang. Seorang staf muda, mungkin baru lulus kuliah, terburu-buru mengelap kaca dengan kain microfiber, tangannya gemetar. Di lantai 2, aku melihat kelompok lain berpura-pura rapat darurat, padahal hanya duduk di ruang meeting sambil minum kopi dan tertawa pelan. Mereka tahu hari ini adalah hari untuk terlihat penting. Siapa yang paling sibuk di depan mata Bu Mira, dialah yang akan dipromosikan. Aku menggeleng pelan. Dulu, Bapak Wijaya, yang namanya masih terpampang di plakat marmer di lobi, dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati. Katanya, dia pernah bekerja sebagai office boy sebelum membangun perusahaan ini dari nol. Tapi kini, nilai itu lenyap. Yang tersisa hanyalah citra, pencitraan, dan pencitraan ulang. Aku bangkit, lalu berjalan ke panel irigasi otomatis di sudut taman. Sistem ini dipasang tahun lalu, mahal, canggih, tapi boros air. Aku sudah menghitung. Setiap hari, 120 liter air terbuang sia-sia karena sensor tekanan yang salah. Aku pernah mengusulkan perbaikan, cukup ganti katup dan pasang timer manual. Tapi proposalku ditolak oleh bagian fasilitas. Itu bukan urusan tukang kebun, kata mereka. Tapi hari ini, aku tak bisa diam. Aku membuka panel dengan obeng kecil yang selalu kubawa. Di dalam, kabel-kabel berwarna-warni berkelok seperti ular. Aku memeriksa tekanan pompa, lalu mencatat angka di buku catatan kecil, bekas buku tulis Rani yang sudah tak terpakai. Aku ingin buktikan bahwa sistem ini bisa dihemat 40% tanpa mengurangi keindahan taman. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Fajar, lagi ngapain? Tanya Raka, rekan kerjaku yang biasa membersihkan halaman belakang. Aku menutup buku catatanku. Cuma cek irigasi. Raka tertawa kecil. Serius banget sih. Toh, yang bayar listrik dan air kan perusahaan, bukan kita. Tapi air itu milik semua orang, jawabku pelan. Kalau kita boros di sini, di tempat lain bisa kekeringan. Raka diam sejenak. Lalu ia mengangkat bahu. Ya udah, terserah. Tapi jangan sampai ketahuan Andika. Dia lagi cari alasan buat potong staf rendahan. Aku mengangguk. Tapi dalam hati aku bertekad, aku akan perbaiki sistem ini. Bukan untuk dipuji, tapi karena ini benar. Sore menjelang, aku pulang lebih awal karena Rani mengirim foto wajahnya yang pucat dan suhu tubuh 38,6 degas. Aku bergegas ke warung obat langganan, membeli paracetamol dan vitamin C dengan sisa uang di dompet. Hanya cukup untuk itu. Di angkot, aku memeluk tas kecil berisi obat, berharap itu cukup. Sesampainya di rumah, Rani sudah tertidur di kasur, selimut tipis menutupi tubuhnya yang kurus. Aku letakkan obat di meja, lalu duduk di lantai, memegang dahinya. Panasnya masih tinggi, aku ingin membawanya ke puskesmas, tapi jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Dan besok acara besar dimulai. Aku harus hadir sejak subuh. Aku menyalakan lampu temaram lalu membuka tas kerjaku. Di antara sarung tangan dan gunting tanaman, ada amplop kecil, gaji bulanan yang baru kuterima tadi siang. Aku menghitungnya lagi. Cukup untuk makan seminggu, bayar listrik, dan sisanya untuk Rani. Tapi tidak cukup untuk dokter. Aku menatap wajah adikku yang tertidur lelah. Di usianya yang masih muda, ia sudah belajar diam saat sakit, agar aku tak khawatir. Itu yang paling menyakitkan. Ia tahu betapa rapuhnya hidup kami, dan ia memilih melindungiku dengan caranya sendiri. Aku mengeluarkan kunci pas kecil dari saku, peninggalan ayahku. Dulu ia selalu bilang, orang miskin boleh tak punya uang, tapi jangan pernah kehilangan akal dan keberanian. Ayahku bisa memperbaiki mesin truk hanya dengan alat seadanya. Ia percaya bahwa tangan yang jujur tak pernah kehabisan jalan. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Besok, aku akan pastikan acara itu berjalan sempurna. Bukan untuk Andika, bukan untuk pujian, tapi untuk Rani, agar suatu hari nanti, ia tak perlu lagi sakit dalam diam. Dan untuk Bu Mira, agar ia tahu, di balik kaca gedung megah ini, ada orang-orang yang bekerja tanpa pamrih, hanya dengan harapan kecil, bahwa kebaikan akan dikenali. Meski datang dari tempat yang tak terlihat, aku berbaring di lantai, menatap langit-langit yang retak. Di luar, hujan mulai turun, deras seperti tangisan kota yang tak pernah selesai. Tapi di tengah suara gemuruh itu, aku mendengar sesuatu yang lain, detak hati yang masih percaya. Dan itu cukup untuk membawaku ke esok hari. Subuh belum sepenuhnya pergi ketika aku bangun.
Langit masih gelap, tapi tubuhku sudah terjaga. Seperti ada alarm alami yang berdering di dada setiap kali ada sesuatu yang harus kulakukan dengan sempurna. Aku menoleh ke arah kasur. Rani masih tertidur, napasnya lebih tenang dari semalam. Demamnya turun sedikit. Aku menyentuh keningnya perlahan, lalu meletakkan obat dan segelas air di sampingnya. Di atas meja kutinggalkan secarik kertas. Jangan paksa diri. Kalau pusing, telepon Bu Lestari, guru BK. Kakak bawa nasi goreng pulang. Aku tak tahu apakah aku benar-benar bisa membawa nasi goreng. Tapi aku harus memberinya sesuatu untuk ditunggu. Mandi air dingin membuatku lebih waspada. Aku memakai kaos paling rapi yang kumiliki, yang warnanya belum terlalu pudar, dan celana kerja yang kucuci semalam hingga bersih. Sandal jepitku kuganti dengan sepatu kets lama yang solnya sudah tipis, tapi setidaknya bukan sandal. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini PT Surya Abadi meluncurkan Surya Pay, aplikasi keuangan digital yang katanya akan mengubah cara Indonesia bertransaksi. Investor dari Singapura, Korea, bahkan Silicon Valley datang. Media nasional menyiarkan langsung dari lobi utama. Dan aku? Aku hanya ingin bunga-bunga itu mekar sempurna. Aku membawa pot bunga lili putih terakhir, yang kusiram dengan air hujan kemarin malam, karena katanya air hujan membuat bunga lebih tahan lama. Pot itu kubungkus kain bekas agar tak tergores. Di dalam tas kerjaan aku selipkan vas cadangan gunting dan kain lap. Aku juga membawa kunci pas kecil. Bukan karena butuh, tapi karena rasanya seperti membawa doa ayahku. Perjalanan ke kantor lebih ramai dari biasa. Mobil mewah berjejer di depan gedung. Satpam mengenakan seragam baru, lengkap dengan lencana emas. Aku menunduk saat melewati mereka, berharap tak jadi perhatian. Tapi begitu masuk ke area taman, aku langsung disergap oleh Bu Rini, penjaga kantin tua yang selalu menyisakan nasi untukku saat stok habis. "Fajar, kamu datang," bisiknya sambil menarik lenganku ke sudut. "Awasin Andika hari ini. Dia lagi cari sensasi biar kelihatan penting di depan Bu Mira." Aku mengangguk. "Terima kasih, Bu." Dan ini, katanya menyelipkan 2 butir permen jahe ke saku bajuku. "Biar nggak gemeteran. Aku lihat kamu pucet." Aku tersenyum kecil. "Iya, Bu. Rani demam." Bu Rini menghela napas, lalu mengelus pundakku. "Kamu anak baik. Dunia ini butuh orang kayak kamu." Kata-katanya menghangatkan hatiku lebih dari secangkir kopi. Di taman, aku bekerja cepat. Menata ulang anggrek di pot tembaga, membersihkan daun krisan dari embun buatan, menyusun lili putih dalam formasi melingkar, seperti lingkaran kehidupan yang tak pernah benar-benar berakhir. Ku ingin taman ini bernapas, bukan sekadar dipajang. Setiap bunga kuletakkan dengan niat. Semoga hari ini membawa kedamaian bagi Bu Mira, semoga perusahaan ini tetap berdiri, semoga Rani segera sembuh. Pukul 8 pagi, tamu mulai berdatangan. "Awadita berkebayada pria berjas kamera berkedip di mana-mana." Aku diberi izin membawa vas bunga utama ke ruang presentasi, tempat utama acara. Ini kesempatan langka. Biasanya vendor dekorasi yang menangani bagian dalam. Tapi kali ini, panitia meminta bunga asli dari tamanku karena lebih autentik. Aku membawa vas kristal itu dengan kedua tangan, berjalan pelan di atas karpet merah. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena harapan. Mungkin kali ini, mereka akan melihat, bukan hanya bunganya, tapi usaha di baliknya. Tapi harapan itu hancur sebelum aku sempat meletakkan vas di meja utama. "Hoi, kamu!" teriak suara nyaring dari belakang. Aku berhenti. Andika berdiri di ambang pintu, wajahnya merah, dasinya miring. Di belakangnya, sekelompok eksekutif muda tertawa pelan. "Siapa izinkan kamu masuk ke sini?" Tanyanya, suaranya menusuk. Aku menelan ludah. "Penesha, meminta bunga dari taman." "Bunga?" Ia tertawa sinis lalu berjalan mendekat. "Kamu pikir ini acara arisan ibu-ibu? Ini acara internasional. Di sini ada investor, media, calon mitra strategis. Dan kamu dengan baju lusuh dan sepatu bolong mau masuk ke ruang utama?" Beberapa tamu menoleh. Seorang fotografer bahkan mengarahkan lensanya padaku. Bukan pada bunga, tapi pada wajahku yang mulai memerah. "Keluar!" bentak Andika, suaranya menggema. "Kamu itu tukang kebun, bukan tamu! Jangan bikin malu di depan Bu Mira." Tawa meledak. Bukan tawa kecil, tapi tawa terbuka, seperti aku adalah badut yang sengaja dikirim untuk hiburan. Aku menunduk. Tanganku gemetar, tapi aku tak menjatuhkan vas itu. Aku hanya berdiri diam, menatap lantai marmer yang memantulkan bayanganku. Kecil, lusuh, seperti noda di antara kemewahan. Tapi aku tak menyerah. Perlahan,
Aku berjalan ke sudut dekat pintu, tempat yang tak mengganggu jalur tamu, tapi masih terlihat dari podium. Aku meletakkan vas itu dengan hati-hati, lalu merapikan kelopak lili yang sedikit miring. Aku tak berkata apa-apa, tak membela diri, tak membalas ejekan. Karena aku tahu bunga tak perlu berbicara untuk indah. Ia hanya perlu mekar, dan dunia akan melihatnya. Aku berbalik, lalu berjalan keluar. Tapi sebelum melewati pintu, aku melihatnya. Bumira. Berdiri di ujung koridor, mengenakan blazer hitam dan rok pensil, rambutnya disanggul rapi. Matanya menatap ke arahku, atau mungkin ke arah bunga lili itu. Ekspresinya datar, tapi ada sesuatu di sorot matanya. Kelelahan, duka, dan mungkin sedikit rasa bersalah, aku tak tahu. Tapi untuk sesaat, aku merasa dilihat, dan itu cukup. Aku kembali ke taman, duduk di bangku kayu. Tanganku masih gemetar, tapi aku tak menangis. Aku tak pernah menangis sejak ayahku pergi. Air mata adalah kemewahan yang tak bisa kumiliki. Aku mengeluarkan permen jahe dari saku, lalu mengunyahnya perlahan. Rasa hangatnya menjalar ke dada. Aku menatap langit Jakarta yang mulai cerah. Di kejauhan, suara MC terdengar dari pengeras suara. Selamat datang di peluncuran Surya Pai. Aku tersenyum kecil. Biarkan mereka tertawa. Biarkan mereka meremehkan. Aku tahu siapa diriku. Dan aku tahu bunga lili itu akan tetap mekar, meski diletakkan oleh tangan yang tak diundang. Aku duduk di bangku kayu, menatap taman yang kini terasa asing. Suara sorak dari dalam gedung terdengar samar, tepuk tangan, musik latar, dan suara Bumira yang menyampaikan sambutan. Aku tak iri. Aku hanya berharap bunga lili itu tetap segar hingga acara usai. Itu satu-satunya sumbanganku hari ini. Satu-satunya cara aku ikut merayakan harapan baru perusahaan ini. Tapi alam punya rencana lain. Tiba-tiba, suara klik-klik aneh datang dari panel irigasi otomatis di sudut taman. Aku menoleh. Lampu indikator berkedip merah, tanda tekanan berlebih. Aku bangkit, berjalan cepat. Sudah kuduga, sistem ini terlalu dipaksa hari ini. Mereka mengaktifkan mode taman hidup, semprotan kabut halus yang menyala setiap 5 menit untuk menjaga kelembapan. Tapi pompa utamanya sudah aus. Aku pernah memperingatkan bagian fasilitas, tapi mereka bilang, nanti saja, ini bukan prioritas. Kini, nanti itu datang terlalu cepat. Sst. Suara desisan tajam memecah udara. Selang utama di dekat lobi, yang mengalir di bawah karpet listrik darurat, tiba-tiba meledak. Air menyembur deras menggenangi lantai marmer. Tamu-tamu berteriak, mundur tergesa. Tapi yang lebih mengerikan, air itu mengalir lurus ke arah panel distribusi listrik utama di nik lobi. Aku melihatnya sebelum orang lain. Kabel terbuka, air menggenang, dan percikan api kecil hanya sebesar korek muncul di sambungan utama, korslet. Teriak seseorang. Kegaduhan meledak. Tamu berlarian. Seorang wanita menjatuhkan gelasnya. Kamera tergeletak di lantai. MC berhenti bicara. Di tengah kepanikan, petugas keamanan berusaha mematikan daya utama, tapi sistem kontrol elektronik error, mungkin karena kelembapan atau lonjakan arus. Lift berhenti, lampu berkedip, asap tipis mulai mengepul dari panel listrik. Jika tak segera dihentikan, api bisa menjalar ke kabel utama, dan seluruh gedung bisa gelap, bahkan terbakar. Aku tak berpikir. Aku berlari, bukan ke arah pintu keluar, bukan ke tempat aman, tapi ke jantung bencana itu sendiri. Jangan dekat-dekat. Teriak satpam, mencoba menghentikanku. Tapi aku sudah melepas sepatu ketsku, lalu melompat ke genangan air dengan kaki telanjang. Dingin menusuk, tapi aku tak peduli. Aku tahu di mana stop kontak darurat berada, karena minggu lalu, diam-diam aku memasangnya sendiri di balik panel dekoratif. Setelah melihat sistem lama tak punya pemutus darurat manual, aku menarik tuas merah itu. Jreng! Listrik utama padam. Lampu darurat menyala redup. Suara mesin berhenti. Tapi air masih menyembur. Aku berbalik, mengeluarkan kunci pas kecil dari saku peninggalan ayahku. Dengan gerakan cepat, aku membuka tutup akses pipa di bawah lantai dekoratif, lalu memutar katup manual yang sudah kubersihkan semalam. Air berhenti, tapi genangan masih ada. Aku merobek lengan bajuku, lalu menggunakannya untuk menyerap air di sekitar kabel terbuka, mencegah korslet lanjutan. Semua itu kulakukan dalam waktu kurang dari 3 menit. Di sekelilingku, keheningan tiba-tiba menyelimuti, tamu berhenti berlari, karyawan berhenti panik. Semua mata tertuju padaku. Pria muda berbaju lusuh,
kaki basah, wajah penuh keringat, berjongkok di antara asap dan bunga lili yang masih utuh. Aku menarik napas dalam, lalu berdiri perlahan. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut, karena adrenalin yang akhirnya surut. Dan di tengah keheningan itu, langkah kaki perempuan terdengar. Tap, tap, tap. Sepatu hak tinggi mendekat. Aku menoleh Bu Mira. Ia berdiri tepat di depanku, wajahnya pucat, tapi matanya tajam, penuh kejelasan. Ia menatapku, lalu menatap panel listrik yang kini aman, lalu kembali ke wajahku. Tak ada kata-kata awal, hanya diam yang penuh makna. Lalu, dengan suara yang tenang tapi menggema di seluruh lobi, Kisti berkata, "Kamu di sini bukan cuma tukang kebun." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Kamu penyelamat perusahaan ini." Dunia seakan berhenti bernapas. Andika, yang berdiri di belakang kerumunan, wajahnya memucat. Beberapa karyawan yang tadi menertawakanku kini menunduk, malu. Raka memandangku dengan mata terbelalak, seperti baru mengenaliku untuk pertama kali. Bu Mira berjalan mendekat, lalu mengulurkan tangannya. Bukan untuk bersalaman, tapi untuk mengambil vas bunga lili yang kuletakkan tadi di sudut. Ia mengangkatnya perlahan, lalu meletakkannya di meja utama, tepat di depan podium. Bunga ini, katanya, suaranya kini lebih lembut, ditanam dengan tangan yang tulus. Dan hari ini tangan itu menyelamatkan kita semua. Ia menatapku lagi. Terima kasih, Fajar. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya mengangguk, menahan gejolak di dada. Bukan bangga, tapi lega. Lega karena kebaikan yang kulakukan diam-diam akhirnya dilihat. Bukan hanya sebagai pertunjukan, tapi sebagai kebenaran. Beberapa jam kemudian acara dilanjutkan dengan generator cadangan. Surya Pai tetap diluncurkan. Investor tetap menandatangani komitmen, tapi suasana berubah. Tak ada lagi tawa sinis. Tak ada lagi pandangan merendahkan. Bahkan Andika berusaha tersenyum saat lewat di dekatku, tapi senyumnya kaku, penuh kepalsuan. Aku kembali ke taman, membersihkan sisa air dan memperbaiki selang yang rusak. Tapi kali ini, beberapa staf datang membantuku, tanpa diminta. Raka membawakan kopi. Bu Rini menyelipkan nasi bungkus di tas kerjaku. Dan di akhir hari, saat aku hendak pulang, sekretaris pribadi Bu Mira memanggilku. "Fajar, Bu Mira ingin bertemu di ruangannya. Sekarang." Jantungku berdebar. Aku mengikuti dia ke lantai 20, tempat aku tak pernah diizinkan naik sebelumnya. Lift terasa seperti mimpi. Di ruangannya yang luas, dengan jendela menghadap Jakarta yang mulai gelap, Bu Mira duduk di meja kerja, wajahnya lelah tapi tenang. "Duduklah," katanya. Aku duduk di kursi tamu, kursi kulit yang empuk, jauh dari bangku kayu di taman. "Siapa yang mengajarkanmu memperbaiki sistem seperti itu?" tanyanya. "Ayah saya," jawabku pelan. "Dulu dia montir, tapi dia juga suka tanaman. Katanya mesin dan bunga sama-sama butuh perhatian, sama-sama bisa rusak kalau diabaikan." Bu Mira tersenyum kecil. "Ayahmu orang bijak." Ia diam sejenak lalu menatapku langsung. "Aku tahu kamu diremehkan hari ini." Dan aku tak berkata apa-apa. Aku minta maaf kian aku menggeleng. "Tidak Pierli Bu, saya cuma melakukan yang seharusnya." "Tapi dunia ini tak adil," katanya, suaranya bergetar sedikit. "Orang baik sering dihina, orang jujur sering diabaikan. Tapi hari ini, kamu mengingatkanku pada suamiku. Nah dia juga percaya pada orang-orang seperti kamu." Ia menarik napas, lalu berkata tegas, "Mulai besok, kamu bukan lagi tukang kebun. Kamu koordinator lingkungan dan fasilitas. Gajimu naik 3 kali lipat. Nah dan aku akan daftarkan kamu di program beasiswa malam, kuliah sambil kerja, jurusan teknik lingkungan. Kalau kamu mau, aku terdiam. Dunia berputar terlalu cepat, saya..." "Sehat saja, Bu?" tanyaku, suaraku bergetar. "Kamu lebih dari layak," jawabnya. "Kamu membuktikan bahwa nilai seseorang bukan di bajunya, tapi di hatinya." Aku menunduk, menahan air mata yang akhirnya mau jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena harapan yang tiba-tiba nyata. "Terima kasih, Bu," bisikku. "Jangan terima kasih padaku," katanya sambil berdiri dan berjalan ke jendela. "Terima kasih pada dirimu sendiri, karena kamu tetap baik, meski dunia tak membalas kebaikanmu." Aku pulang malam itu dengan langkah yang berbeda. Bukan karena promosi, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa diakui. Bukan sebagai tukang kebun, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai manusia utuh, dengan nilai yang tak bisa diukur oleh label pekerjaan. Di angkot, aku memegang tas kerjaku erat. Di dalamnya ada nasi bungkus, kunci pas ayahku,
dan secarik harapan baru. Dan di langit Jakarta yang penuh bintang buatan, aku berjanji aku akan terus menjadi baik, karena kebaikan, meski tak dibalas, adalah akar dari segala keajaiban. Pagi setelah hari itu terasa seperti mimpi yang belum selesai. Aku bangun sebelum subuh, seperti biasa, tapi kali ini tubuhku tak terasa berat. Ada sesuatu yang berbeda, bukan hanya di luar tapi di dalam, di dada, di pikiran. Di cara aku menatap cermin retak di dinding dapur, aku masih mengenakan kaos lusuh, masih tinggal di kontrakan yang bocor. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh. Rani sudah bangun. Nah, wajahnya lebih segar, matanya berbinar. "Kak, ada surat buat kamu!" serunya, mengacungkan amplop coklat tebal dengan logo PT Surya Abadi di sudut kiri atas. Aku mengambilnya perlahan, seolah takut itu akan lenyap jika ku genggam terlalu keras. Di dalamnya, surat resmi. Penunjukan Fajar sebagai Koordinator Lingkungan dan Fasilitas, efektif mulai hari ini. Di bawahnya, tanda tangan Mira Wijaya. Dan di bagian bawah, lampiran. Formulir pendaftaran beasiswa malam di Universitas Terbuka, jurusan Teknik Lingkungan. "Kakak naik jabatan?" tanya Rani, suaranya bergetar. Aku mengangguk, lalu menariknya pelan ke pelukanku. "Iya, dan kamu nggak perlu khawatir lagi soal biaya sekolah. Bahkan, nanti kamu bisa kuliah." Ia menangis diam-diam di dadaku. Aku membiarkannya. Air mata itu bukan tanda lemah, tapi tanda harapan yang akhirnya punya tempat untuk tumbuh. Di kantor, segalanya berubah, tapi tidak seperti yang kubayangkan. Aku datang pukul 6 pagi, seperti biasa. Tapi kali ini, satpam menyapaku dengan hormat. "Selamat pagi, Pak Fajar," katanya suaranya tulus. Aku hanya mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Di gudang perlengkapan, aku menemukan meja kerja kecil yang disiapkan untukku. Dengan komputer lama, buku catatan baru, dan name tag bertuliskan Fajar, Koordinator Lingkungan dan Fasilitas. Aku menyentuh name tag itu. Rasanya asing, tapi juga benar. Tapi tak semua orang senang. Saat aku berjalan ke taman untuk memeriksa kerusakan irigasi kemarin, Andika muncul dari balik pintu samping. Ia tersenyum, tapi senyum itu seperti pisau berlapis madu. "Selamat ya, Fajar," katanya, suaranya rendah. "Naik cepat banget, pasti ada yang istimewa ya?" Aku menatapnya lurus. "Saya cuma melakukan yang benar, Pak Andika." Ia tertawa kecil, lalu mendekat. "Jangan lupa, dunia ini bukan cuma soal benar atau salah. Dunia ini soal siapa yang punya kekuasaan. Dan kekuasaan, bisa merubah kawan besar." Ia berjalan pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang terasa seperti ancaman. Aku tak menjawab. Tapi kata-katanya mengendap di hatiku seperti racun yang perlahan menyebar. Hari itu, aku mengadakan rapat pertamaku. Meski hanya dihadiri 3 orang. Raka, Bu Rini, yang ternyata punya pengalaman mengelola logistik kantin selama 20 tahun, dan seorang teknisi listrik tua bernama Pak Herman. Kami duduk di bangku taman, membahas rencana perbaikan sistem irigasi, penghematan listrik, dan program daur ulang kantor. "Kita bisa pasang panel surya kecil di atap taman," usulku. "Untuk pompa air dan lampu taman malam." Pak Herman mengangguk. "Kalau ada anggaran, saya bantu pasang." "Anggaran," gumam Raka. "Tapi Andika yang pegang dana operasional fasilitas, kan?" Aku menghela napas. Itu masalahnya. Jabatanku baru, tapi wewenangku terbatas. Aku butuh persetujuan Andika untuk setiap pengeluaran di atas 500.000. Bu Rini menatapku dengan mata bijak. "Hati-hati, nak. Orang yang kehilangan muka itu lebih berbahaya daripada ular lapar." Aku tahu ia benar. Sore harinya, Bu Mira memanggilku ke ruangannya lagi. Dia terlihat lelah, tapi matanya bersinar. "Bagaimana hari pertamamu sebagai koordinator?" tanyanya. "Masih banyak yang harus dipelajari, Bu," jawabku jujur. "Tapi saya akan coba." Ia tersenyum. "Aku percaya kamu bisa. Dan aku ingin kamu presentasikan rencana perbaikan fasilitas minggu depan. Di depan seluruh manajemen. Ini kesempatanmu menunjukkan visi, aku terkejut. Di depan semua manajer? Termasuk Pak Andika? "Terutama Pak Andika," katanya tegas. "Karena aku ingin semua orang tahu, nilai di perusahaan ini bukan diukur dari gelar atau pakaian, tapi dari kontribusi nyata." Aku pulang dengan kepala penuh ide, dan sedikit cemas. Presentasi itu bukan hanya ujian profesional, tapi ujian moral. Aku harus membuktikan bahwa promosiku bukan karena belas kasihan, tapi karena aku layak. Malam itu,
Di bawah lampu temaram kontrakan, aku menulis rencana di buku catatan baru. Judulnya, Taman yang Bekerja Menuju PT Surya Abadi Berkelanjutan. Aku menggambarkan sistem irigasi hemat air, panel surya mini, bank sampah kantor, dan pelatihan daur ulang untuk staf. Rani duduk di sampingku, membantu mengetik di laptop pinjaman dari sekolahnya. "Kakak hebat," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Kenapa?" "Karena kakak tetap rendah hati, meski sekarang jadi bos." Aku tersenyum. "Aku bukan bos, Ran. Aku cuma orang yang diberi kesempatan." Dan aku bersumpah dalam hati, aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Bukan untuk membuktikan pada Andika, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa kebaikan, kesabaran, dan kerja keras memang punya tempat di dunia yang kejam ini. Sebelum tidur, aku mengeluarkan kunci pas ayahku, lalu meletakkannya di atas meja, tepat di samping name tag baruku. 2 benda kecil, 1 dari masa lalu, 1 dari masa depan, dan di antara keduanya, aku berdiri sebagai jembatan. Minggu itu berlalu dalam hiruk-pikuk persiapan. Aku menghabiskan malam-malamku menyusun slide presentasi di laptop pinjaman Rani, menghitung anggaran, membuat sketsa sistem irigasi baru, bahkan merekam video demonstrasi kecil menggunakan kamera ponsel jadulku. Aku ingin presentasiku bukan sekadar angka dan grafik, tapi cerita. Cerita tentang air yang tak boleh disia-siakan, tentang listrik yang bisa datang dari matahari, tentang sampah yang bisa jadi emas jika dikelola dengan bijak. Rani membantuku mengetik, Bu Rini memberiku camilan, dan Pak Herman rela datang ke kontrakanku untuk membantu menggambar skema kelistrikan. Bahkan Raka, yang dulu sering ikut tertawa saat aku diejek, kini datang setiap sore membawa kopi dan semangat. "Kamu harus menang, Jar," katanya suatu malam. "Bukan buat kamu, tapi buat kita semua yang selama ini dianggap tidak penting." Aku mengangguk. Tapi dalam hati aku tahu, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal kebenaran. Hari presentasi tiba. Aku memakai kemeja putih lengan panjang. Pembelian pertamaku sejak ayah meninggal. Harganya hampir separuh gaji baruku, tapi aku tak menyesal. Aku ingin tampil layak, bukan karena ingin dihormati, tapi karena aku menghormati kesempatan ini. Aku tiba di ruang rapat lantai 15 pukul 8 pagi, 1 jam sebelum jadwal. Aku dengan memastikan proyektor dan laptop berfungsi. Tapi begitu aku menyalakan perangkat, layar tetap hitam. Aku coba restart. Tidak ada respon. Aku periksa kabel HDMI, tercabut. Aku pasang lagi. Masih tidak ada gambar. Lalu aku melihatnya. Di colokan listrik di bawah meja, steker proyektor sengaja dicabut dan diganti dengan steker pemanas air dari pantry. Seseorang sengaja mengalihkan daya. Aku menoleh ke sekeliling. Ruangan kosong. Tapi aku tahu siapa pelakunya. Aku berlari ke ruang IT meminta bantuan. Mereka datang memeriksa lalu berkata, "Ini bukan error teknis. Ini sabotage manual." Aku kembali ke ruang rapat, jantungku berdebar kencang, hanya tersisa 20 menit. Aku tak punya cadangan laptop, tak punya flash disk di tempat lain. Semua datanya hanya di satu perangkat. Tapi aku tak menyerah. Aku mengeluarkan ponselku, lalu membuka folder presentasi. Kualitasnya rendah, tapi bisa dibaca. Aku meminta IT meminjamkan kabel HDMI untuk ponsel. Beruntung, mereka punya. Ya, dengan tangan gemetar, aku menyambungkan ponsel ke proyektor. Layar menyala. Gambar kecil, teks agak buram. Tapi cukup, tepat pukul 9, rapat dimulai. Manajer-manajer masuk satu persatu. Jas rapi, wajah datar, mata penuh penilaian. Andika duduk di ujung meja, menyilangkan tangan, senyum tipis menghiasi bibirnya. Ia tahu apa yang terjadi. Dan ia menikmatinya. Bu Mira duduk di tengah, wajahnya tenang, tapi matanya waspada. "Silakan, Fajar," katanya. Aku berdiri. Napasku dalam. Lalu aku mulai berbicara. Bukan dengan slide sempurna, tapi dengan suara yang jujur. Saya tukang kebun selama 2 tahun. Saya melihat bagaimana air diboroskan, listrik dinyalakan sepanjang malam, dan sampah elektronik dibuang begitu saja. Saya bukan insinyur, tapi saya percaya perubahan besar dimulai dari hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Aku menjelaskan sistem irigasi hemat air yang bisa menghemat 120 liter hari. Panel surya mini yang bisa mengurangi tagihan listrik taman hingga 40%. Program daur ulang yang melibatkan seluruh staf, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kebanggaan. Beberapa manajer mulai mencatat. Seorang direktur keuangan mengangguk pelan.
Tapi Andika hanya tertawa kecil. Menarik, katanya sinis. Tapi dari mana anggarannya? Apa kamu pikir perusahaan ini punya uang tak terbatas untuk proyek hijau yang belum terbukti? Aku menatapnya. Proyek ini justru akan menghemat uang, Pak. Dalam 6 bulan, investasi awal sudah kembali. Kata siapa? Tantangnya. Kamu? Tukang kebun yang baru seminggu jadi koordinator? Ruangan hening. Tapi kali ini tak ada yang tertawa. Sebelum aku sempat menjawab, Bu Mira angkat bicara. Data yang Fajar sajikan sudah diverifikasi oleh tim keuangan internal dan angkanya akurat. Andika terdiam. Wajahnya memerah, rapat berakhir dengan keputusan. Proyek percontohan akan dijalankan di area taman dan lantai 15. Aku diberi anggaran awal 50 juta. Cukup untuk memulai. Aku keluar ruangan dengan kepala tegak. Tapi di lorong, Andika mengejarku. Kamu pikir ini akhir? Bisiknya, suaranya seperti ular. Kamu cuma beruntung hari ini. Tapi keberuntungan itu bisa habis. Aku menatapnya, lalu berkata pelan. Saya tidak percaya pada keberuntungan, Pak. Saya percaya pada kebenaran. Dan kebenaran tidak bisa dibunuh. Ia mendengus, lalu pergi. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Aku menang, tapi kemenangan itu terasa rapuh. Seperti kaca yang retak, indah tapi mudah pecah. Di rumah, Rani menungguku dengan nasi hangat. Bagaimana, Kak? Kita mulai, jawabku sambil tersenyum. Kita benar-benar mulai. Tapi sebelum aku tidur, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Hati-hati. Mereka sedang menggali lubang untukmu. Aku tak tahu siapa pengirimnya, tapi aku tahu satu hal. Perang bukan lagi di taman. Perang sekarang di balik meja, di balik senyum palsu, di balik dokumen yang bisa diubah, dan aku pemuda dari Marunda yang tak pernah belajar politik. Kantor harus belajar bertahan, bukan dengan kebencian, tapi dengan kejujuran yang lebih keras dari Dustauda. Aku memandang langit malam dari jendela. Kontrakan bintang-bintang. Jakarta redup oleh polusi, tapi di kejauhan, satu bintang bersinar, kecil tapi tak padam, seperti harapanku. Hujan turun deras malam itu, lebat, seperti langit Jakarta menangisi sesuatu yang tak bisa dikatakan. Aku duduk di lantai kontrakan, membaca ulang surat yang baru saja kuterima dari desa. Amplopnya lusuh, basah di ujung, tulisan alamatnya nyaris tak terbaca. Tapi aku mengenali tangan Ibu Martini, tetangga sekaligus ibu angkatku setelah ayah pergi. Fajar, anakku. Ibu Martini tak kuat lagi? Sakitnya makin parah sejak musim hujan. Dokter bilang hatinya lelah. Tapi sebelum pergi, ia ingin kau tahu satu hal. Di bawah kasur bambunya ada kotak kayu kecil. Di dalamnya, surat dari ayahmu yang ia titipkan padanya sebelum meninggal. Ia bilang jangan beri Fajar sekarang. Tunggu sampai ia cukup kuat. Ibu Martini pergi tadi pagi. 5 kamp berhenti samping ayahmu. Jaga diri, nak. Dan jangan lupa, akar yang kuat tak takut badai. Aku menatap surat itu lama. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena rasa bersalah. Aku terlalu sibuk bertahan di Jakarta, sampai lupa menjenguk Ibu Martini yang sakit. Aku bahkan tak hadir di pemakamannya. Keesokan harinya, aku meminta izin cuti 1 hari. Bu Mira menyetujui tanpa banyak tanya. Keluarga dulu, katanya. Pekerjaan bisa menunggu. Perjalanan ke desa memakan waktu 8 jam, angkot, bus antar kota, lalu ojek motor melewati jalan berlumpur. Desaku, Sukamaju, terletak di pinggiran Jawa Barat. Tempat di mana sawah masih luas, udara masih segar, dan waktu berjalan pelan. Tapi desa ini juga tempat di mana luka lama belum sembuh. Rumah Ibu Martini sunyi. Pintunya terkunci, tapi kuncinya masih di tempat biasa, di balik pot tanaman. Aku masuk, bau kayu tua dan jamur menyambutku. Di sudut kamar, kasur bambu masih utuh. Aku menariknya perlahan. Dan di bawahnya, kotak kayu kecil, berlapis pernis coklat pudar, dengan ukiran nama. Untuk Fajar, dari ayah. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada surat, foto lama, dan sebuah kunci logam kecil. Surat itu ditulis tangan ayahku, tinta biru yang mulai luntur. Tapi tulisannya masih jelas. Anakku Fajar. Jika kau membaca ini, berarti kau sudah dewasa. Dan mungkin kau sudah bekerja di tempat yang jauh dari desa ini. Aku berharap kau baik-baik saja, tapi ada yang harus kau tahu. Dulu, aku bukan cuma montir. Aku insinyur lingkungan. Aku bekerja di PT Surya Abadi. Ya, perusahaan yang kini kau kenal. Pada tahun 2000 saat itu, perusahaan ini baru membangun pabrik limbah di dekat desa kita. Aku ditugaskan mengawasi sistem pengolahan.
Tapi aku menemukan sesuatu yang mengerikan. Mereka membuang limbah beracun langsung ke Sungai Cikaso, tanpa pengolahan. Aku laporkan ke atasan. Mereka tertawa. Lalu suaminya Bu Mira, Bapak Wijaya, memanggilku. Ia menawariku uang, promosi, bahkan rumah di kota. Aku menolak. Seminggu kemudian aku dipecat. Tak lama setelah itu, puluhan warga desa sakit. Kulit melepuh, anak-anak demam tinggi, ikan di sungai mati semua. 5 orang meninggal, termasuk Ibu Sulastri yang sering memberimu jajanan. Aku coba laporkan ke media, ke pemerintah, tapi semua diam. PT Surya Abadi terlalu besar. Lalu suatu malam, mobilku kecelakaan di jalan berliku. Rem sengaja dilepas. Aku selamat, tapi tak bisa bekerja lagi sebagai insinyur. Mereka menghancurkan karirku, Fajar. Tapi mereka tak bisa menghancurkan hatiku. Aku pindah ke Jakarta, jadi montir. Tapi aku tetap mengajarimu, hormati alam, jujur pada pekerjaan, dan jangan pernah takut pada kebenaran. Jika suatu hari kau bertemu Bu Mira, jangan benci dia. Ia mungkin tak tahu, tapi jika kau punya keberanian, beritahu dia. Bukan untuk balas dendam, tapi agar kebenaran punya tempat di dunia ini. Aku bangga padamu, nak. Ayah, aku terduduk. Dunia berputar, ayahku. Insinyur PT Surya Abadi. Pembunuh diam-diam. Dan Bu Mira, istri dari orang yang menghancurkan hidup ayahku. Aku menatap foto lama di kotak itu. Ayahku muda, mengenakan jas rapi, berdiri di depan gedung PT Surya Abadi yang masih setengah jadi. Di belakangnya terpampang spanduk, Surya Abadi untuk Indonesia yang lebih bersih. Ironi yang menyakitkan, aku menggenggam kunci logam itu. Di sisi sampingnya tertulis nomor, terusan 217. Aku ingat, di gudang arsip lama PT Surya Abadi, ada loker besi dengan nomor serupa. Hanya staf lama yang tahu lokasinya. Dan satu-satunya orang yang masih ada dari era itu adalah Bu Rini. Kembali ke Jakarta, aku langsung menemui Bu Rini di kantin. Aku tunjukkan kunci itu. Matanya membesar. Loker arsip lama, bisiknya. Itu tempat dokumen rahasia zaman Bapak Wijaya. Tapi sudah bertahun-tahun tak ada yang buka. Bahkan Andika tak tahu lokasinya. Tolong Bu, pintaku. Saya harus tahu kebenarannya. Malam itu, setelah kantor tutup, Bu Rini membawaku ke lantai basement, tempat gudang tua yang jarang dikunjungi. Di balik tumpukan kardus dan mesin fotokopi rusak, ada pintu besi kecil. Di atasnya, nomor 217. Aku memasukkan kunci klik. Di dalam loker hanya ada satu map coklat tebal. Di sampulnya tertulis, Proyek Cikaso, Rahasia Perusahaan. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya, laporan internal, foto sungai beracun, daftar korban, surat peringatan dari Kementerian Lingkungan, dan satu dokumen terakhir. Tanda tangan Bapak Wijaya dengan kalimat, tutup kasus ini. Bayar keluarga korban diam-diam. Jangan biarkan ini merusak IPO. Aku menutup mata. Semuanya benar, ayahku bukan gila. Ia pahlawan yang dikubur sebagai pengkhianat. Dan kini, aku, putranya, bekerja di perusahaan yang sama. Dipercaya oleh jandanya. Aku dihadapkan pada pilihan yang menghancurkan. Apakah aku membongkar kebenaran ini dan menghancurkan Bu Mira, wanita yang memberiku harapan? Atau aku diam dan mengkhianati ayahku, serta puluhan nyawa yang hilang di Sungai Cikaso? Aku duduk di lantai basement yang dingin, memeluk map itu erat. Air mataku jatuh, bukan karena bingung, tapi karena aku tahu kebenaran tak pernah datang dengan mudah. Ia selalu datang dengan harga. Dan kali ini, harganya adalah hatiku sendiri. Aku tak bisa tidur selama 3 malam berturut-turut. Setiap kali mataku terpejam. Wajah Ayah Bunda muncul, bukan yang tersenyum di foto lama, tapi yang terbaring di rumah sakit setelah kecelakaan itu. Tangannya patah, matanya penuh kekecewaan yang tak pernah diucapkan. Di sisi lain, aku melihat Bu Mira, wanita yang kehilangan suaminya, yang mempercayaiku, yang memberiku kesempatan hidup baru. Dan di antara keduanya, bayangan warga desa. Ibu Sulastri yang memberiku kue pisang setiap pulang sekolah, Pak Jumari yang mengajariku menanam padi, anak-anak kecil yang bermain di Sungai Cikaso, sebelum airnya berubah jadi racun. Aku duduk di lantai kontrakan, map rahasia tergeletak di pangkuan. Rani sudah tidur, napasnya tenang. Aku tak ingin ia terbangun dan melihatku seperti ini, terpecah antara dua dunia. Pagi keempat, aku membuat keputusan. Aku tak akan membocorkan dokumen ini ke media.
Aku tak akan mengadakan konferensi pers. Aku tak akan menghancurkan Bumira di depan publik, karena ia mungkin benar-benar tak tahu. Tapi aku juga tak bisa diam, karena diam berarti mengubur kebenaran. Dan kebenaran, seperti akar, akan terus tumbuh. Meski dikubur sedalam apapun, aku akan menghadapnya. Langsung, berdua saja. Aku mengirim pesan ke sekretarisnya. Saya punya sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan kepada Bumira. Bukan soal pekerjaan, tapi soal masa lalu perusahaan. Saya mohon pertemuan pribadi tanpa saksi. 2 jam kemudian balasan datang, jam 7 malam, ruangannya, pintu belakang. Malam itu Jakarta diselimuti kabut tipis. Aku naik lift ke lantai 20 dengan jantung berdebar, bukan karena takut, tapi karena beban yang kubawa. Di dalam tas kerjaku, map coklat itu terasa seperti batu bara yang membara. Bumira menungguku di ruangannya yang gelap, hanya diterangi lampu meja. Ia tak mengenakan blazer, hanya kaos katun sederhana, seperti ingin menunjukkan bahwa ini bukan pertemuan formal, tapi manusiawi. Duduklah Fajar, katanya pelan. Aku duduk, lalu meletakkan map itu di meja. Ini tentang ayah saya, kataku, suaraku bergetar. Dan tentang suami ibu. Ia menatapku lalu membuka map itu perlahan. Matanya menyapu dokumen demi dokumen, foto sungai beracun, daftar korban, surat perintah tutup kasus. Wajahnya memucat, tangannya gemetar saat memegang tanda tangan suaminya. Ini tidak mungkin, bisiknya. Dia tidak pernah bilang apa-apa. Mungkin karena dia malu, jawabku. Atau mungkin karena dia pikir ini sudah dikubur selamanya. Bumira menutup mata. Air matanya jatuh, pertama kalinya kulihat dia menangis. Bukan tangis sedih, tapi tangis penyesalan. Berapa banyak yang meninggal? Tanyanya pelan. 5, tapi ratusan sakit. Desa kami hancur. Ayah saya dipecat, lalu kecelakaan. Ia tak pernah bisa bekerja lagi sebagai insinyur. Ia menatapku, matanya penuh rasa bersalah. Kenapa kamu tidak membocorkan ini ke media? Kamu bisa menghancurkan perusahaan ini. Menghancurkan aku menggeleng. Karena ayah saya mengajarkanku, keadilan bukan tentang menghancurkan, tapi tentang memperbaiki. Aku menarik napas dalam. Saya datang bukan untuk menuntut. Isya datang untuk menawarkan jalan keluar. Ia menatapku, bingung. Perusahaan ini punya kekuatan, kataku. Gunakan itu untuk memperbaiki kesalahan. Akui kebenaran. Beri kompensasi layak pada keluarga korban. Bangun sistem pengolahan limbah yang benar. Bukan cuma di pabrik lama, tapi di semua cabang. Ubah visi perusahaan. Bukan cuma untung, tapi tanggung jawab. Bumira diam lama. Lalu perlahan ia berdiri. Ia berjalan ke jendela, menatap kota yang berkilau di bawah. Suamiku, dulu punya mimpi besar, katanya. Tapi itu apa? Mimpi tanpa hati nurani hanya akan jadi mimpi buruk. Ia berbalik, matanya tajam. Tapi kali ini, bukan tajam karena kekuasaan, tapi karena tekad. Kamu benar, katanya. Kami akan akui semuanya. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Tapi ini akan mengguncang saham, kataku. Investor akan lari. Biarkan mereka pergi, jawabnya tegas. Perusahaan yang dibangun di atas kebohongan tak layak bertahan. Ia duduk kembali, lalu menulis sesuatu di kertas. Besok aku akan panggil rapat darurat Dewan Direksi. Dan kamu nak siapin divisi baru. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Langsung di bawahku, aku terkejut. Tapi, saya bukan siapa-siapa. Kamu adalah putra seorang pahlawan yang diam-diam menyelamatkan nyawa, katanya. Dan kamu adalah orang yang memilih kebenaran, bukan balas dendam. Ia menatapku, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Fajar. Karena kamu, aku tahu suamiku bukan malaikat. Tapi karena kamu juga, aku tahu perusahaan ini masih bisa diselamatkan." Aku pulang malam itu dengan langkah yang berat, tapi hati yang ringan. Aku tak menghancurkan siapapun, tapi aku menyelamatkan sesuatu yang lebih besar, kebenaran. Di angkot, aku memandang Jakarta yang tak pernah tidur. Kota ini penuh dosa, tapi juga penuh harapan. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya bagian dari kota ini, tapi bagian dari perubahannya. Aku mengeluarkan kunci pas ayahku dari saku, lalu menggenggamnya erat. Kita mulai ya, bisikku. Kita benar-benar mulai. Pagi itu, Jakarta terbangun dengan berita yang mengguncang dunia korporat. PT Surya Abadi akui skandal limbah
15 tahun lalu, CEO janjikan restitusi penuh. Aku membaca berita itu di ponsel jadulku, duduk di bangku taman yang kini sudah kubersihkan dari sisa air dan debu. Di sekelilingku, karyawan berkerumun, wajah mereka campur aduk, syok, malu, bahkan lega. Beberapa menatapku, lalu mengangguk pelan. Seolah berkata, kami tahu ini benar. Tak ada yang menyangka Bu Mira akan berani mengakui kesalahan suaminya di depan publik. Tapi itulah yang ia lakukan. Dalam konferensi pers darurat pagi tadi, ia berdiri sendirian di podium, tanpa jas mahal. Hanya kaos sederhana dan suara yang tegas. Kami salah, dan kami akan memperbaikinya. Bukan karena takut, tapi karena ini benar. Ia mengumumkan 3 keputusan besar. Pertama, dana kompensasi sebesar 25 miliar rupiah untuk keluarga korban di Desa Sukamaju dan sekitarnya. Kedua, pembangunan pusat kesehatan dan laboratorium lingkungan di daerah terdampak. Ketiga, transformasi total visi perusahaan dari profit-driven menjadi purpose-driven dengan fokus pada keberlanjutan, transparansi, dan keadilan sosial. Dan yang paling mengejutkan, aku Fajar, mantan tukang kebun, ditunjuk sebagai Kepala Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, langsung di bawah CEO. Tak ada tepuk tangan meriah. Tapi di mata banyak orang, terutama staf rendahan seperti satpam, office boy, dan penjaga kantin, aku melihat sesuatu yang lebih berharga, harapan. Tapi tidak semua orang senang. Andika dipanggil ke ruang direksi siang itu. Aku tak hadir, tapi Bu Rini, yang kini jadi asisten khususku, mendengar semuanya dari balik pintu. Kamu terlibat dalam penutupan kasus Cikaso? Tanya Bu Mira dingin. Andika membantah. Tapi saat dokumen internal lama dikeluarkan, yang menunjukkan transfer uang diam-diam ke rekeningnya sebagai koordinator lapangan, ia pucat pasi. Kamu juga yang memerintahkan sabotase presentasi Fajar. Kan? Lanjut Bu Mira. Dan kamu yang menyebarkan isu bahwa ia sengaja merusak sistem irigasi? Andika tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, gemetar, kamu dipecat. Efektif hari ini. Dan jika ada bukti keterlibatanmu dalam korupsi atau penghambatan keadilan, kami akan laporkan ke penegak hukum. Ia keluar dari gedung sore itu dengan kardus berisi barang pribadinya, tanpa ucapan selamat tinggal dari siapapun. Bahkan mantan anak buahnya berpaling saat ia lewat. Aku tak merasa menang. Aku hanya merasa lega. Karena kejahatan kecil seperti iri hati, kebohongan, dan penindasan, akhirnya tak lagi punya tempat di sini. Malam itu, aku kembali ke desa. Kali ini, bukan sendirian. Aku membawa tim kecil, Pak Herman, Raka, dan 2 perwakilan dari Divisi Hukum PT Surya Abadi. Kami datang dengan surat resmi, dokumen kompensasi, dan rencana pembangunan pusat kesehatan. Warga desa awalnya curiga. Mereka ingat betul wajah-wajah orang dari perusahaan yang dulu datang hanya untuk menenangkan dengan uang receh, lalu pergi selamanya. Tapi ketika aku berdiri di balai desa, mengenakan kemeja sederhana, bukan jas eksekutif dan berkata, saya Fajar, anak Pak Harun, yang dulu bekerja di Surya Abadi. Ayah saya dihukum karena berani bicara. Hari ini saya kembali, bukan sebagai utusan perusahaan, tapi sebagai anak desa yang ingin memperbaiki kesalahan yang sama-sama kita derita. Mereka menangis. Ibu Sulastri yang dulu memberiku kue pisang kini sudah tiada. Tapi cucunya datang, memelukku erat. Paman Harun baik, katanya. Dia sering bilang, air itu nyawa. Jangan biarkan orang meracuninya. Aku mengangguk, suaraku tersendat. Dan hari ini, kita akan membersihkannya bersama. Kembali ke Jakarta, perubahan mulai terasa. Taman di lobi kini bukan hanya hiasan, tapi simbol. Aku menanam bunga lili putih di setiap sudut dan di tengahnya, sebuah plakat kecil bertuliskan, untuk korban Cikaso, semoga kebenaran tak pernah lagi dikubur. Bu Mira sering turun ke taman, duduk di bangku kayu yang kubuat, dan berbicara denganku, bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai 2 manusia yang belajar dari luka. Kamu tahu, katanya suatu sore, suamiku pernah bilang, perusahaan besar butuh tembok tinggi, tapi kamu mengajarkanku, perusahaan besar butuh akar yang dalam. Aku tersenyum. Akar itu tumbuh perlahan, Bu. Tapi kalau kuat, badai pun tak bisa mencabutnya. Hubungan kami tak pernah jadi romansa. Tak ada cinta yang mekar di antara luka dan tanggung jawab. Tapi ada sesuatu yang lebih langka, solidaritas kemanusiaan.
Dua orang yang terluka oleh sistem yang sama, kini bersatu untuk memperbaikinya. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis surat untuk ayahku, meski tahu ia tak akan membacanya. Ayah, Sungai Cikaso mulai jernih lagi. Warga desa bisa tersenyum tanpa takut sakit, dan perusahaan yang dulu menghancurkanmu, kini dipimpin oleh orang yang mau mendengar kebenaran. Aku tak jadi insinyur seperti ayah, tapi aku jadi penjaga kebenaran. Dan itu lebih dari cukup, istirahatlah. Dengan tenang, akar kita tak pernah patah. Aku letakkan surat itu di samping foto ayahku, lalu mematikan lampu. Di luar, hujan turun lagi. Tapi kali ini, bukan hujan duka. Ini hujan pembersihan. Hujan yang menyirami tanah yang lama kering. Dan di balik awan, aku tahu matahari akan terbit lebih terang dari sebelumnya. 1 tahun telah berlalu sejak hari itu, hari ketika air menjadi api. Dan aku, seorang tukang kebun, tiba-tiba menjadi bagian dari sejarah perusahaan ini. Hari ini, PT Surya Abadi merayakan ulang tahun ke-25. Tapi perayaannya berbeda. Tak ada karpet merah mewah. Tak ada sampahnya. Tak ada investor yang berpura-pura peduli. Yang ada hanyalah taman. Taman yang kini menjadi jantung gedung ini. Aku berdiri di tengahnya, mengenakan kemeja lengan panjang sederhana, tanpa dasi. Di sekelilingku, karyawan dari semua lapisan, dari satpam hingga direktur, duduk di bangku kayu yang kubuat dari palet bekas. Di atas meja kecil dari batu alam, tersaji teh herbal dan kue tradisional dari desa Sukamaju. Di udara, tercium aroma lili putih, anggrek vanda, dan tanah basah setelah hujan. Di tengah taman, berdiri Taman Kenangan, sebuah instalasi kecil yang kudesain bersama warga desa. Di pusatnya, patung perunggu berbentuk tangan yang menampung air, dengan ukiran nama kelima korban Cikaso di dasarnya. Di sekelilingnya, panel surya mini menggerakkan pompa irigasi hemat energi, sistem pertama yang kubangun di sini. Dan di sudut paling tenang, sebuah pohon beringin muda ditanam, simbol akar yang tak pernah putus. Aku dipanggil ke podium, bukan podium megah dari kayu jati, tapi panggung kayu sederhana yang kubangun sendiri. Semua mata menatapku. Tapi kali ini, bukan dengan ejekan atau rasa iba, tapi dengan hormat. Dengan indah harapan, aku menarik napas, lalu berbicara, pelan, jujur, seperti berbicara pada adikku sendiri. Saya bukan orang hebat. Saya hanya orang yang percaya bahwa bunga layak mekar, bahwa air layak bersih, dan bahwa setiap manusia, entah ia tukang kebun, office boy, atau CEO, layak didengar suaranya. Aku menatap Bu Mira yang duduk di barisan depan, matanya berkaca-kaca. Di sampingnya, Rani, kini mahasiswa semester 2 jurusan teknik lingkungan, beasiswa penuh dari program yang kubantu rancang. Ia tersenyum padaku, bangga. Dulu saya pikir kebaikan itu lemah, lanjutku. Tapi saya salah, kebaikan itu butuh keberanian, kesabaran itu butuh kekuatan, dan kerendahan hati adalah bentuk tertinggi dari harga diri. Tepuk tangan tak meledak, tapi sunyi yang mengikuti kata-kataku lebih dalam dari sorak-sorai. Karena ini bukan sekadar pidato. Ini pengakuan kolektif, bahwa perubahan dimulai bukan dari atas, tapi dari bawah, dari tangan yang bekerja diam-diam, dari hati yang tak pernah berhenti percaya. Setelah acara, aku kembali ke taman, sendirian. Aku mengambil selang air, lalu menyiram bunga lili putih yang mekar sempurna hari ini. Matahari sore menyinari kelopaknya, membuatnya berkilau seperti mutiara. Aku berjongkok lalu berbisik pelan, untuk ayah, untuk Ibu Sulastri, untuk semua yang suaranya dulu dikubur. Aku mengeluarkan kunci pas kecil dari saku. Kini sudah kubersihkan, kusimpan dalam kotak kayu bersama surat ayahku. Aku meletakkannya di bawah pot bunga sebagai penanda bahwa alat sederhana pun bisa mengubah dunia jika digunakan dengan niat tulus. Di kejauhan, aku mendengar langkah kaki. Kamu tuh selalu datang ke sini setelah acara besar, ya? Tanya Bu Mira berdiri di sampingku. Ini tempat saya pulang, jawabku. Ia tersenyum. Perusahaan ini berubah, Fajar. Tapi kamu tetap sama. Saya berharap begitu, Bu, kataku. Karena kalau saya berubah jadi sombong, berarti saya lupa dari mana saya berasal. Ia diam sejenak, lalu berkata, kamu tahu, dulu saya pikir kekuatan itu di kantor lantai 20. Tapi sekarang saya tahu, kekuatan itu di sini, di taman ini, di tanganmu. Aku menatapnya. Kekuatan itu bukan milik saya, Bu. Kekuatan itu milik kebenaran. Dan kebenaran
selalu punya cara untuk tumbuh, meski ditanam di tanah yang kering. Malam itu, aku pulang ke kontrakan yang kini sudah kuperbaiki atapnya, dindingnya aku cat putih, dan di halaman kecil, kutanam bunga lili dari taman kantor. Rani sudah menyiapkan makan malam. Ceritanya bagus, Kak, katanya. Semua orang bilang mereka terinspirasi. Aku tersenyum. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Tapi itu yang paling sulit, Kak, jawabnya. Jujur di dunia yang suka berpura-pura, aku mengelus rambutnya. Makanya kita jaga kejujuran itu, seperti kita menjaga bunga. Sebelum tidur, aku menatap langit Jakarta. Bintang-bintang masih redup oleh polusi. Tapi di kejauhan, satu bintang bersinar, kecil tapi tak padam. Dan aku tahu, selama masih ada orang yang mau merawat akar, bumi ini tak akan pernah kehabisan bunga.